Jadi kaum muslimin muslimat yang berbahagia, nyokanyo bertanya mungkin karena hukum oleh Allah kepada kaum-kaum tertentu, kaum anti Tuhan, bagi kafir musibah yang nakonyo katakanlah virus corona nyan kafir kat rasa kafir komunis hanai percaya Tuhan sama sekali, orangnya kat rasa bahawa hanya mampu. Kafir Eropah yang anti Islam di publik Islam sampai buhnan Islamofobia, orangnya kam bondong-bondong itamu Islam, orangnya kasadar hana kemampuan untuk melawan Tuhan, hana kemampuan manusia. Di Amerika pika menyerah kepada virus corona. Nanggro Indonesia gebi jeda oleh Tuhan lebulun nya gebuhnan COVID-19 2019 kai teme penyakitnya coronanya 2019 cun nengkau likut getanyo tanggal 2 baru gete umum lepak Jokowi 2 Maret. Olehan di Aceh 15 Maret baru tatim yang gebi Tuhan put bulun tolhe bulun kepada umat Islam di dunia, seluruh dunia geyu siap-siap melawan corona. Ikafi kahana daya ali itu getanya memang sebahagian hana merasa, tapi bak koran baro berita orangnya olom bak online nyo Banda Aceh kam tamah lom terpanjang terbanyak dalam sejarah 72 baru mutamah Banda Aceh besar. Jadi tanyo ladum tetangga-tangga bak du warung kuno YouTube abah hana tutup kah jago hana pele nyo tajak lampuh je, tajak lampuh tajak ulang hana payah nyo tajak bak rame-rame nyo meah ada begah nyo kebetulan tengah khutbah hana batuk mentero bunuh tengah tembayang kakku. Sebenarnya yang batuknya pakai alat, pakai tup abah hana pupu don amat gop samping kayo puka corona nyo kiri don puka corona pulam la don freh le anu kabe le dong itu bitamong. Jadi nya bibinan si hana pah dajak mi jut dajak luar-luar ada dong abah tago karo nyo ka mehet dajak minimal non tak bau taluk ba abah tak cok umpang-umpang ni baget taluk bau kita boh juga abah tak bau ba diplung ke mata kawan. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia gepegah oleh Allah wala nabluwannakum bisyai'in, itu adalah sungguh-sungguh kami uji kamu bisyai'in dengan sikit, syai'nya bahasa Arab ube'uteh sikit sekali, minal khaufi rasa takut. Tanya hana takut, doaku hana ali kata takut, nyau takut Tuhan tok tiro, hana utan kapuntuh kuat takut begah nyana takut Tuhan. Wal ju'i lapar antom du nanyo blang luah koje titun tiga konyo titun lego pula pade hana utan du. Wa naqsi minal amwal, kurangnya harta benda atau uang hana peng yum peng le tapi hana yum. Wal anfusi mati urang nya betul mati tapi hana mungkin nyai pegah akal-akalan tabak kabeh bangkrut mendup hotel bangkrut penerbangan bangkrut urang kaya kabeh katin hana mungkin dipeget-peget akal mati dan betul mati walaupun cerita pura-pura mati ke bibit. Wasamarat buah-buahan lebok hana kot bulan ni benda ceh pas-pasan tapi kopi tekengon nyan ka dan jero engkut di lampulo nyan lobster wajekon yang tohbe 3 kilo ino tohbe iba angkut lampulo nyan gurita 3 kilo wajekon 50 2 kilo terketuh ya pulo kena
Jadinya wah samarat. Hasil-hasilnya mendum buah-buahan atau ikan-ikanannya ka hajit ekspor. Kira-kira menan. Wa basyiris sabirin. Nya gayup ingat untuk sabar. Kembali dalam tumana mata Nabi. Mata Nabi naci kena penyakit daun. Penyakit lagi coronanya. Taunnya dan sejenisnya wabak begah. Nya ino pandemi begah. Nya ada sekalon. Menyogatai kamu pat. Menyeluka kamu pat. Nya ada sekalon virus itu. Virusnya aluh dah. Jadi jina tapi hana. Tapi yang kepegah ni Nabi, menyo kamu tahu di satu kampung ada penyakitnya bek kajak le kenan. Nyo tanyo itu pui medan merah, merahan bahaya, kena itu jauh. Menyo daerah na bek kajak kenan, menyo ka kena kampung kata bek kajak lain, bek katebit, ije kampung gop. Kalau kamu tahu di mana ada bahaya penyakitnya wabak, kamu harus lari. Maksud lari kau jak perlu ngeponggop, harus berhindar. Seperti kamu melihat binatang buas. Binatang buas yang kalau binatang buas narimung nyoja ep kakaro. Hana pua kakaro. Wonyo hai pajuh lutai kap ni hanam pun. Jadi kaum muslimin muslimat yang berbahagia, naung tawakal, hasbunallah, cukup Allah lah. Hasbunallah, nikmal maula, sebaik pelindung. Wa nikmal wakil, tempat non tawakal. Wa mata Nabi tanya hai, mampu kajak ngonta, pat unta ipat ipadai ku. Nak ikat, hana pa ikat unta halun, dale jikro, di hana ya pikir lain. Ipat aman ji bata. Oh, ikat ile. Hana kalau tawakal ba Allah. Hana utan tawakal kaikat ile baru ketawakal. Munyo hana ketebit unta kah kon diculigop. Ya main cewek ngong tetangga belah de. Kira-kira menan cara begah. Jadi tawakal betul tapi nya neganya hanjut. Hana gayu Nabi putrah haju. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kembalilah dalam dua kehalnya. Baik itu masalah koh taku bak ururaya kurban atau bak kondisi wanya diuji wala nabluwan nakum, diuji oleh Tuhan. Apa diuji? Keimanan. Tacok kesimpulan wanya bahwa kurbannya diuji keimanan. Nyo logika dalam ayat kepegahan jid bunuh manusia wala taklun nafsa, tidak boleh bunuh manusia. Walaupun nafsal ladzi haramallahu illa bil haq, hanjit koh taku manusia. Dalam ayat lain kepegah membunuh satu orang manusia. Satu orang manusia hana hutan kafe atau kon kafe. Nyangkaan nama yaklun nasa jami'a. Seolah-olah kamu membunuh dia semua. Cuma kebutuhan yukoh taku Ismail. Kebetulan kai ganto hana temuakai. Tetapi Ismail ukurannya paling gesayang. Uji keimanan yang paling menarik, yang paling disayangi. Nyo paling berat. Yang berat tak uji. Nabi kau anak kau uji. Memang anak lain lagi Nabi Nuh. Anak kau uji. Kalah Nabi Nuh. Dalam kaum Nabi Lut. Inang kau uji. Kalah Nabi Lut. Nah Nabi yang kalah, nah Nabi yang sukses. Nabi Ibrahim sukses. Maka disebut Khalilullah. Makanya jika contoh dalam sembahyang hanasah salat menyuhna sebut Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim dan seterusnya. Nyo Ibrahim sukses. Nabi Muhammad sukses. Makanya tak contoh laganya. Hana mungkin Tuhan Nabi dia kota kurung pelam ana akan jin untuk kebutannya han amati tu orang madungkah yang paling ku tayang yang paling galagak koh taku. Tapi kau menan Nabi Ibrahimnya adalah lambang teladan. Nabi Ismail nyo adalah model.
atau lambang kekayaan. Nabi Ismail, motornya Nabi Ismail, lampu Nabi Ismail, peng Nabi Ismail, rumah Nabi Ismail, semua yang mandum keumpamaan Nabi Ismail. Apabila Tuhan berperintah, boh takut hana dawa-dawi. Nya uji keimanan. Apabila dipegah kabin yang paling menolong orang, mempercepat dan memudah masuk syurga, di samping urun syahid adalah urun juk sedekah. Ulun sembahyang hebat, itu kewajibanmu. Hana melakukan salat yang lop dalam neraka. Hana tajuk sedekah, hana lop neraka. Jadi kepegahnya membantu orang, boleh pikiran, boleh uang, boleh semuanya, boleh wajib seperti zakat, seperti kurban, boleh yang lainnya. Pulang kepegah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang untuk menolong kamu dari kemungkaran. Oh, puasa itu adalah untuk kamu dilatih untuk sabar. Dilatih sabar, kau ni belum surga langsung. Yang culuk lom surga dibuka pintu otomatis dua. Pertama adalah bagi orang yang mati syahid, pintu terbuka otomatis. Yang kedua adalah orang memberi pertolongan kepada orang, boleh menolong makanan, boleh menolong lain. Kaum muslimin kesimpulannya adalah di sini pada hari ini masalah kurban dan juga menolong orang lain itu adalah ujian keimanan. Berat bak bantu go. Itu kau je hana to bantu. Pikiran hana to tenaga, hana to pekerja dia dikhianat dek. Wah je to gasin, wanyo ka kami yang keleng. Itu ujian. Yang kedua kaum muslimin berkaitan dengan kehidupan sosial. Gepegah dari Rasulullah, khairukum, yang terbaik kamu, atau khairun nas, sebaik manusia, man anfa' linnas, yang paling banyak manfaatnya. Kita tahu begini, tak mau tolong orang karam dalam sungai atau dalam laut, menyohana ilmu berenang, hana pergi coba mati saja, sama-sama kita tenggelam. Jadi bagaimana juga harus ada ilmu untuk menolong orang. Menolong diri dulu, baru kepada yang lain. Menyangani, bagaimana aku anfusakum, dirimu dulu ke pelihara. Wa ahlikum, baru kepada ahlimu, baru lil ghairi, kepada yang lain. Maksudnya apa? Penguatan diri dulu penting. Untuk kita bisa menolong diri dulu, menolong keluarga, menolong yang lainnya. Tapi menyutanya termasuk kaum duafa, bagaimana itu bisa terjadi? Untuk membantu yang lainnya. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, yang mana getanya berkurban perasaan, berkurban banyak hal lain baik dipikir bunuh. Pertama koh taku, yang kedua adalah harta. Tapi hari ini umat Islam sudah berkorban perasaan. Karena umat Islam dianggap bangai, umat Islam dianggap musuh bagi sebahagian orang, dituduhlah umat Islamnya sebagai teroris. Padahal terorisnya hana awal-awal piget lewat kafe. Kaicok legap ya timbak nanya teroris. Ia pegah umat Islam radikal dalam ajaran Islam rahmatan lil alamin. Hana radikalna. Wajib cik, dia radikal, to radikal gon, nyo radikal, lon radikal. Buat orang radikalnya. Orang hana pegah intoleran. Butai hana toleran. Kenapa tidak toleran? Karena yang mengatur adalah mafia-mafia. Yang mengatur yang merusak Islam, yang menghina umat Islam. Dan hanya pakai umat Islam, dianggap bodoh, dianggap sampah. Ulama Islam dianggap sampah, foto ibloh-ibloh dibakar. Itu perasaan umat Islam. Ini sudah berkorban umat Islam.
pada hari-hari ini dituduh kita teroris, dituduh kita anti NKRI, dituduh kita anti Pancasila, dituduh kita oleh dengan radikal dan yang negatif lain. Malah ada orang punya nomor, tidak sampai nomor 5 di Indonesia, dia ngomong negeri Indonesia tidak maju-maju karena mayoritas umat Islam. Tidak urang kupiah bau dia, tidak ulama begitu ngomongnya. Sakit. Menyodon hanya merasa kaji puyuh dari Islam. Kita sudah berkorban. Yang tuduh kita PKI. Mereka itu hari ini yang robah Pancasila. Cuma tengku pegalak dan begah Pancasila itu. Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa adalah Qul huwallahu ahad. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Tujuan pendidikan nasional pertama ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa. Yang undang-undang pendidikan. Dalam undang-undang pendidikan, tujuan pendidikan nasional pertama bertakwa kepada Allah Maha Esa. Yang kedua, Qul huwallahu ahad. Yang kedua adalah berakhlakul karimah. Bangsa Indonesia harus berakhlakul karimah. Akhlakul karimah yang ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ke misi Nabi Muhammad. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sila ketiga persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Dan berikutnya kerakyatan dalam musyawarah dan sebagainya yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan sebagainya. Itu apa? Madumbuh ayat Quran. Salah satu hadis wasyawirhum nya ayat Quran. Bermusyawarahlah mereka. Syura bainahum. Ini adalah sila keempat. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Bukan untuk mafia-mafia yang penggarang-penggarang itu. Bukan kepada pencuri-pencuri yang kau lindungi itu. Kau lindungi bangsa asing, bukan untuk bangsa asing. Seluruh bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Bukan bangsa asing kau undang, bangsa asing kau usir ke Arab. Bangsa asing kau beri pekerjaan, bangsa asing kau PHK. Kau tuduh umat Islam lagi. Macam-macam pengkhianat bangsa. Kalian pengkhianat. Kau robah Pancasila menjadi Eka Sila. Hanya untuk pegah, hanya untuk pegah, atau pegah. Eka Sila hanya satu sila. Arti satu sila mengganti Pancasila semuanya diganti dengan yang bernama Eka Sila. Arti Eka Sila apa? Gotong royong. Gotong royong arti Tuhan hanale, beradab hanale, keadilan hanale. Uonyo memang hanale keadilan. Adab hanale. Ibah mandum tinggal Eka Sila. Nyan ke nyaikun RUU HIP. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nyan onyo yang tengok demon-demon Jakarta itu diprotes tapi nyan kali sidang berpuluh kali sudah diatur dengan sistematis, tinggal ketuk palu. Menyonyan ke ketuk palu umat Islam baik atau mayang dia, umat Islam baik belajar agama dia. Umat Islam hendak cerita Islam dia no, kan nanggo kafe no, kan nanggo Islam. Nyan kenan kaum muslimin, itu umat Islam berkorban perasaan. Sudah cukup kalau perbaan untuk pengorbanan perasaan. Kalian jual, kami beli. Kalian tawar, kami borong. Negara NKRI lahir, Pancasila lahir dari rahim umat Islam Indonesia. Dan umat Islam tidak mungkin merontak kepada NKRI. Umat Islam tidak mungkin merubah Pancasila kecuali komunis dan munafikun yang bergabung sama kalian.
Orangnya apa? Tak mak parang. Hana hutan mak parang kaum muslimin. Orangnya siapkan generasi. Karena yang munafik di Jakarta itu anak orang Islam. Yang di DPR itu ada yang kita pilih malah. Mereka diam sana. Jadi kita siapkan generasi. Lagi Ismail alaihissalam. Ismail disiapkan. Nyokeh ke minas salihin. Kenapa tanya-nyo? Yang minimal terjaga diri mereka. Tidak mengikut menjadi ateis. Tidak mengikut menjadi sekuler. Tidak mengikut menjadi liberal. Tidak mengikut menjadi munafikun. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidil kufar, kau lawan saat seperti inilah, kau lawan kafir. Jahidil kufar wal munafiqin. Sudah saatnya. Dan saat inilah ayat Quran kon pupunuh angka. Ada ayat mengatakan kutiba alaikumul qital. Kewajibkan kepadamu berperang. Wa asa bahwa kurhun lakum, itu kamu tak suka. Wa asa takru syai'an khairul lakum, itu lebih bagus. Kita bukan berperang pakai senjata pun boleh. Hari ini mereka tuduh kita, tidak tuduh mereka. Yang tuduh umat Islam radikal, mereka PKI. Yang tuduh umat Islam anti NKRI, anti Pancasila, kalian PKI komunis munafik, sekuler. Cukup lagi kan menyawanya babudi, tanya babudi. Hari ini cukup dengan argumen-argumen. Siapkan generasi kita yang siap seperti Ismail alaihissalam. Siap lehernya. Tapi tidak terjadi. Karena keikhlasan, ketulusan, kesemuanya, Ismail menyerah kepada Allah. Aman. Jadi Abu Bakar mengatakan bahwa, Abu Bakar Siddiq mengatakan, kau song-song kematian, kau cari kematian, niscaya kau dapat kehidupan. Intan surullaha, jika kamu tolong Allah, Allah mengatakan yang surkum, Allah pasti tolong kamu. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, satu ketika Khalid bin Walid ini dia berperang beribu kali mungkin. Dia sebelum Islam sudah bertempur di pihak Quraisy. Waktu masuk Islam mengamankan, dia beribu, dia potong leher orang kaum yang murtad masa Abu Bakar. Dalam 2 tahun meribel orang kita. Kemudian masa Umar nanti, masa Umar lagi. Dalam perang dia menang terus sehingga dia dipecat. Dipegah Pak Umar menyona Khalid, kamu ke aman, tetap menang. Tengah siap bertempur, gepecat, getahu Khalid balik pecat. Tapi karena ketulusan, keikhlasan, turut perang lagi dia. Dalam dipecat masih bertempur lagi, menang juga. Tidak ada dia, menang juga. Pada bawah perang hendak menang, tapi yang ikut perang, maksudnya bukan dia pimpin. Dalam perang, dalam tidak perang dia berdoa kepada Allah selalu, Allahumma ahyini ka hati ulama, hidupkan saya seperti hidup ulama, wa amitni ka mauti syuhada, mati saya mati syahid. Itu dia dambakan, berdoa terus tiap malam, mati syahid. Dia tidak mati syahid, meninggal biasa. Dalam pertempuran dia menggigau, aku lebih mendambakan mati syahid melebihi musuh-musuhku mendambakan kemenangan. Aku lebih mendambakan kematian syahidku. Lebih aku cinta melebihi mereka mencintai menang. Menang tapi ikut Abah. Didengar oleh pasukan musuh. Musuh mendengar, lari sampaikan kepada bosnya panglima perang dari Romawi. Waktu didengar ini yang disampaikan oleh Khalid bin Walid, ketakutan semua. Hari ini umat Islam harus ngomong. Kalau Islam kau rusak, negeri Pancasila kau hancurkan, NKRI kau gadaikan, lawan umat Islam. Bina adanya. Siapa orang ini? Kita siapkan lagi generasi muda kita, minimal tidak tersesat.
maksimalnya dia melanjutkan, mempertahankan Pancasila besok lusa lagi. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan. Rukun khutbah dah selesai muno. InsyaAllah kita jumpa pada lain kesempatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.